Perkenalkan, nama saya Immanuel Parasian Lukman Tobing. Saya dengan NIM 11S24035 dari kelas 11 IF2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai praktikum 7 dengan topik tipe bentukan pecahan. Nah, adapun tujuan dari praktikum 7 ini adalah saya mampu merealisasikan tipe bentukan pecahan pada notasi fungsional ke bahasa pemrograman Haskell. Dan pada praktikum ini, saya juga akan mengerjakan eh, tantangan praktikum, yaitu dengan memodifikasi tipe poin pada aktivitas praktikum 4 yang sebelumnya, buatlah tipe bentukan pecahan untuk mengolah tipe bilangan pecahan. Jadi, sebelum itu kita harus memahami bahwa bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B atau pembilang dan penyebut. Pembilangnya A, penyebutnya B. Di mana A dan B adalah bilangan bulat. Oke, yang pertama itu adalah konstruktor dengan poin A, make P A B untuk membentuk pecahan dari dua buah bilangan bulat. Baiklah, kita masuk ke code-nya. Berikut adalah code-nya. Sesuai dengan modul tadi, itu konstruktor make P A B. Nah, make P A B. Tapi sebelum itu, kita harus membentuk tipe data untuk pecahan. Nah, data pecahan itu sama dengan pecahan A integer, B integer. Artinya itu adalah em, pecahan itu tipe data yang merepresentasikan pecahan dengan dua atribut. Nah, atributnya itu adalah A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Lalu kita masuk ke konstruktornya. Make PAB adalah fungsi untuk membentuk pecahan dari dua buah bilangan bulat atau integer. Nah, make P adalah fungsi untuk membuat objek pecahan. Nah, di sini jika B atau penyebutnya itu adalah nol di sini, maka pembilang dan penyebut diset ke nol. Nah, diset ke nol. Pecahannya menjadi nol, nol, nol. Nah, selain daripada syarat B sama dengan nol, itu adalah pecahan biasa, A per B. Nah, pecahannya itu dibuat dengan nilai yang diberikan nanti, yang kita input nanti. Jadi, untuk make P ini, fungsi make P ini, inputnya itu adalah dua, dua buah tipe data integer dan outputnya satu tipe data pecahan. Selanjutnya kita masuk ke selektor. Selektor ini ada pembilang dan penyebut. Nah, selektor. Yang pertama itu PEM-P. Ini adalah fungsi untuk mengembalikan nilai pembilang atau A dari pecahan P. Nah, fungsi pembilang ini, inputnya itu adalah em, satu buah tipe data pecahan dan outputnya satu buah tipe data integer. Nah, jadi jika diberikan pecahan A, B, maka pembilangnya itu adalah A. Nah, kemudian masuk ke penyebut. Penyebut P atau penyebut P untuk mengembalikan nilai penyebut. Nah, penyebutnya itu B dari pecahan P. Nah, dalam fungsi penyebut ini, inputnya itu adalah satu buah tipe data pecahan dengan output satu satu dengan output satu tipe data integer. Nah, jika diberikan pecahan AB, maka maka penyebutnya itu adalah si B. Oke, kita masuk ke operator. Operator ada add, sub, mul, dan div. Yang pertama, sebelum masuk ke add, sub, mul, dan div ini, kita menambahkan fungsi fungsi tambahan, yaitu untuk menyederhanakan pecahan. Nah, jadi untuk menyederhanakan pecahan ini, fungsinya itu kita buat inputnya satu buah tipe data pecahan dan outputnya satu buah tipe pecahan. Nah, jika pembilangnya itu nol,
maka pecahan diset menjadi nol. Nah, A-nya itu nol, maka pecahannya nol. Nah, kemudian jika tidak, jika A-nya tidak nol, maksudnya pecahan disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan GCD GCD masing-masing. GCD ini maksudnya adalah pembagi terbesar. Nah, ini adalah fungsi untuk menyederhanakannya. Kemudian kita kembali ke modul, yaitu operator tadi. Yang pertama adalah fungsi add P. Fungsi add P. Di mana fungsi ini adalah untuk melakukan penambahan antara dua pecahan, yaitu antara P1 ditambah P2. Untuk fungsi add P ini, inputnya itu adalah dua buah tipe data pecahan dan outputnya satu tipe data pecahan. Di mana kita ketahui bahwa untuk menambahkan pecahan itu tidak bisa menambahkan penyebut ke penyebut baru pembilang ditambah pembilang. Nah, untuk rumusnya itu adalah pembilang pada pecahan pertama dikali dengan penyebut pada pecahan kedua ditambah pembilang pada pecahan kedua dikali penyebut pada pecahan pertama. Jadi ini seperti kali silang seperti yang kita ketahui. Lalu hasilnya ini nanti akan eh, menjadi eh, pembilang pada pecahan yang baru. Dan untuk penyebutnya itu adalah penyebut P1 dikali penyebut P2. Nah, ini dia untuk fungsi add atau fungsi untuk melakukan penambahan antara pecahan. Kemudian ada fungsi sub, di mana sub ini adalah untuk melakukan pengurangan antara dua pecahan. Sama seperti add tadi, dalam fungsi sub ini akan diberikan input, yaitu inputnya berupa dua buah tipe data pecahan dan outputnya satu buah tipe data pecahan. Nah, sama saja seperti yang add tadi. Tapi bedanya di sini, pembilang P1 dikali penyebut P2-nya dikurang, dikurang bukan ditambah, karena ini adalah sub. Dikurang pembilang pada pecahan kedua dikali penyebut pada pecahan pertama. Lalu hasilnya ini nanti akan menjadi pembilang pada pecahan yang baru, dan untuk penyebutnya itu adalah penyebut P1 dikali penyebut dalam pecahan kedua. Kemudian kita beralih ke fungsi mul. Fungsi mul P ini adalah untuk melakukan pengalian antara dua pecahan. Nah, untuk pengalian ini barulah kita bisa untuk mengalihkan pembilang ke pembilang dan penyebut ke penyebut. Nah, dalam mul P, dalam fungsi mul P ini em, itu akan diberi input berupa dua buah tipe data pecahan dan outputnya satu buah tipe data pecahan. Dan untuk rumusnya itu adalah mulpes, mulpe pecahan satu pecahan dua sama dengan pecahan. Nah, pembilang pada pecahan pertama dikali pembilang pada pecahan kedua. Ini akan sebagai pembilangnya yang ini. Dan untuk sebagai penyebutnya nanti adalah penyebut P1 dikali penyebut pada pecahan kedua. Nah, ini adalah untuk mulpe. Kemudian kita masuk ke div. Nah, div ini adalah fungsi untuk melakukan pembagian antara dua pecahan. Di mana fungsi div P ini inputnya itu adalah dua buah tipe data pecahan dan outputnya satu buah tipe data pecahan. Di mana div P membagi P1 dengan P2. Jika P2-nya atau em, jika pembilang pada pecahan keduanya nol, maka hasilnya diset menjadi nol untuk menghindari pembagian dengan nol. Nah, selain itu, ya seperti biasa, kita melakukan fungsi div ini pembilang pada pecahan pertama dikali penyebut pada pecahan kedua. Nah, ini akan menjadi penyebut nanti. Dan kemudian untuk ini akan menjadi pembilang, maaf. Dan untuk penyebutnya itu adalah penyebut P1 dikali pembilang pada pecahan kedua. Nah, inilah dia untuk div. Selanjutnya kita beralih ke predikat.
atau operator relasional pecahan. Di sini ada dua, ada SXP dan SLTP. Di mana SEQP ini adalah fungsi untuk melakukan perbandingan. Perbandingan apakah kedua pecahan memiliki nilai yang sama. Nah, dalam fungsi ini akan diberi input berupa dua buah tipe data pecahan dan outputnya tipe data boolean. Karena ini menyangkut true dan false nantinya. Karena ini melakukan perbandingan. Dan untuk melakukan perbandingan itu dapat kita baca pada modul is equipi P1 P2 untuk membandingkan apakah kedua pecahan sama nilainya. Nah, jadi langsung saja S P pada pecahan satu pecahan 2 sama dengan pembilang pada pecahan pertama dikali penyebut pada pecahan kedua sama dengan dia harus sama dengan pembilang pada pecahan kedua dikali penyebut pada pecahan pertama. Nah, kalau sudah benar ini, maka hasilnya nanti true, nilainya true. Di luar daripada yang ini, maka nilainya false. Masuk ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi is LTP. Di mana fungsi ini adalah untuk melakukan perbandingan. Apakah pecahan P1, ingat ya P1 jangan terbalik, karena kalau terbalik sintaksnya jadi salah nanti. Apakah pecahan P1 lebih kecil dari pecahan P2? Nah, untuk is LTP ini inputnya itu adalah dua buah tipe data pecahan dan outputnya satu buah tipe data boolean. Karena ini menyangkut true dan false. Lalu untuk melakukan perbandingan apakah P1 lebih kecil dari P2, maka langsung saja untuk kode pemrogramannya, pembilang pada P1 dikali penyebut pada P1, nah ini adalah untuk P1-nya lebih kecil, nah lebih kecil, pembilang pada pecahan kedua dikali penyebut pada pecahan kedua. Nah, jika ini sudah memenuhi, maka nilainya true. Di luar daripada ini, nilainya false. Lalu kita masuk ke fungsi main. Nah, dalam fungsi main ini, fungsi main ini berfungsi untuk membaca input untuk dua pecahan dari user atau dari pengguna. Nah, dua pecahan itu apa saja yaitu A1 B1 untuk pecahan pertama, A2 B2 untuk pecahan kedua. Lalu P1-nya itu make P A1 B1 untuk P2-nya make P A2 B2. Ini untuk membaca input dan yang eh, put string line ini adalah eh, untuk menampilkan berbagai operasi pada kedua pecahan yang sudah kita buat di atas tadi. Nah, untuk put style put string line ini akan memberikan beberapa informasi tentang operasi yang sudah kita buat, seperti eh, penjumlahan, pengurangan kedua pecahan, perkalian dua pecahan, pembagian dua pecahan, dan seterusnya. Lalu kita akan menguji kode program ini. Sebelum itu kita akan melakukan compile dan run. Nah, kalau sudah di compile, maka kita akan mengujinya, merunnya, compile dan runnya. Hmm, tipe pecahan. Nah, untuk input nilainya kita bisa berpatokan pada ini, pada Delcom yang untuk tipe pecahannya. Nah, misalnya inputnya itu adalah 0, 0, 0, 0, di mana ini adalah A1 B1, A2 B2-nya. Oke, langsung saja 0, 0, 0, 0. Maka sesuai, kita lihat.
P1. P, P1-nya itu A0 B0. A0 B0. Benar. P2-nya A0 B0. Nah, karena semuanya 0, maka benar. Dan untuk perbandingannya, mari kita lihat. Untuk is EQP-nya true, is LTP-nya false. True, false. Ya. Jadi, kode program ini sudah di-run dan sudah benar outputnya. Dan sekian video presentasi saya mengenai praktikum 7 dengan topik tipe bentukan pecahan. Terima kasih.